Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Gak semua motherboard punya antena WiFi bawaan kayak gini. Makanya receiver ya, kayak gini, ini tuh jadi wajib ya buat menghubungin PC ke internet. Kalau PC kita speknya bagus, kalau tanpa internet mah ya nggak maksimal ya, nggak kepake gitu ya. Nah makanya receiver kayak gini tuh biasanya tuh penting banget ya. Bisa dipakai di PC, di laptop, atau di PlayStation ya. Ini bisa jadi dongle menangkap sinyal internet gitu. Tapi apa bedanya receiver yang murah ya ini dengan antena motherboard bawaan ya? Biar kalian nggak salah beli, makanya di sini saya akan coba compare ketiga antena ya. Yang saya beli ini, yang pertama receiver generik yang USB 3.0, harganya 35 ribuan ya. Ini udah ada antenanya, tuh, udah ada antenanya. Terus yang kedua, nah ini receiver generik juga, tapi harganya 60 ribu. Ternyata ini udah support dual band 2,4 dan 5 GHz. Plus ada Bluetooth-nya juga. Ya, kayaknya lumayan nih ya. Terus yang ketiga, sebagai pembanding aja, di sini saya pakai antena bawaan motherboard. Jadi untuk pembanding aja, nanti kayak gimana hasilnya gitu ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke pengujian ketiga receiver WiFi ini. Kita akan tes uji ping, ya ping ini tuh bermanfaat ketika dipakai main game. Dan yang keduanya, speed internetnya kayak gimana. Oke, let's go. Untuk skemanya, saya pakai layanan internet dari Megavision dengan speed 100 Mbps ya. Terus untuk modem bawaan dari Megavision ini udah support dual band juga, 2,4 dan 5 GHz. Dan posisi antara modem dan PC ini pengujiannya jauhnya sekitar 6 meter. Dan itu juga terhalang sama satu tembok. Jadi misalkan ibaratnya gini ya, modemnya ada di ruang tamu ya. Terus PC-nya ada di kamar kita. Ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi ada terhalang satu tembok. Oke, sekarang kita akan langsung saja masuk ke pengujian nih ya. Pertama saya coba dulu receiver yang 35 ribuan ini. Receiver ini hanya bisa frekuensi 2,4 GHz aja. Ketika di tes speed, ya kalian bisa lihat tuh ya. Kayaknya ini meyakinkan, tapi ternyata hanya mendapatkan maksimum download di 15,69 Mbps aja. Dan maksimum uploadnya hanya di 3,71 Mbps aja. Aduh, lesu ya. Lalu lanjut ke pengujian kedua, ini receivernya 60 ribuan ya. Nggak ada antenanya sih, cuman sudah support dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, pertama saya pakai yang frekuensi 2,4 GHz dulu ya. Kalian bisa lihat tuh jarumnya. Tuh, ternyata ya downloadnya ini maksimum hanya di 9,8 Mbps. Aduh ya. Terus untuk uploadnya ya lumayan, ini bisa tembus 21,61 Mbps. Ya lumayan untuk uploadnya. Sekarang saya coba di frekuensi 5 GHz-nya ya. Karena kan ini sudah bisa menangkap jalur si 5 GHz dari modemnya. Hasilnya lumayan ya. Maksimum download bisa menyentuh 46,83 Mbps. Wah ya. Terus maksimum uploadnya bisa 60,44 Mbps. Hampir setengah bisa ketarik dari modem si Megavision tadi. Lumayan juga nih ya. Sekarang ketiga, kita akan tes antena bawaan motherboard. Ya kebetulan si antena ini udah support WiFi 6 ya. Antena ini juga udah dual band pastinya, bisa menangkap semua jalur frekuensi dari modemnya. Pertama kita akan tes dulu jalur frekuensi 2,4 GHz-nya ya. Maksimum download udah bisa menyentuh 55,19 Mbps dan uploadnya bisa nyentuh 78,47 Mbps. Wah, kerasa ngebut ya. Padahal jalurnya masih pakai 2,4 GHz. Penasaran? Sekarang kita akan tes yang pakai jalur frekuensi 5 GHz. Kalian bisa lihat jarumnya langsung zet gitu ya. Wah, keren. Bisa menyentuh maksimum 100,46 Mbps untuk downloadnya dan uploadnya juga di sini nyampe 103 Mbps. Wah, bener. Ini udah ketarik semua bandwidth dari modem si Megavision tadi ya. Kan 100 Mbps ya kecepatannya. Walaupun kehalang satu tembok dengan jarak kira-kira 6 meteran, antena bawaan dengan sinyal 5G ini bisa menarik maksimum ya 100 MB per second. Wah, keren banget berarti ya. Terus lanjut pengujian ping. Nah, ini tuh sangat bermanfaat ketika kita main game. Kalian bisa lihat di paling kiri ini hasil ping dari receiver WiFi yang 35 ribuan. Di sana kelihatan ada latensi yang gede-gede ya angkanya, kayak 942 gitu yang puluhan.
Nah, itu bakalan kerasa ketika kita main game agak nge-lag. Nah, yang bagian tengah ini adalah hasil ping dari receiver yang 60 ribuan. Pingnya lumayan lah stabil ya, 19, 20, 21 gitu ya. Terus yang paling kanan ini, nah ini ping ketika menggunakan antena bawaan. Wah, kelihatannya latensinya tuh kecil semua. Saya yakin ya, kalau pingnya seperti ini dipakai main game, nggak akan ada kendala. Nah, sebagai pengujian tambahan ya, saya coba akan dekatkan antara modem ISP si Megavision ini dan si PC-nya. Ya, kira-kira jaraknya jadi 2 meter tanpa terhalang tembok satupun ya. Ketika pakai receiver yang 35 ribuan, ternyata ini maksimalnya mendapatkan speed download di 45,49 Mbps. Dan uploadnya mendapatkan 49,16 Mbps. Lalu ketika receiver yang 60 ribuan, waduh ini ternyata kenceng ya. Kalau deket, speed downloadnya bisa tembus mencapai 106 Mbps dan uploadnya 103 Mbps di frekuensi 5 GHz. Kalau di jalur 2,4 GHz, kalian bisa lihat aja di layar ya. Lumayan, ini hampir setengahnya ya. Download bisa sampai 48 Mbps dan uploadnya bisa tembus 55 Mbps. Nah, jadi kesimpulannya setelah tadi saya tes ketiga antena ini ya, memang ada harga, ada kualitas. Bener gitu ya. Jadi kalau internet di rumah kalian kenceng gitu, tapi pakai receiver yang abal-abal kayak gini, ya tetap nantinya kerasanya nggak maksimal ya teman-teman. Ya setidaknya pakai yang 60 ribuan ke atas lah yang kayak gini. Nah ini bisa menangkap sinyal sampai 50 megabit per second. Jadi kalau speed di rumah kalian 20 mega, 30 mega, tetap masih bisa maksimal dengan si receiver 60 ribuan kayak gini. Tapi kalau PC kalian udah punya motherboard antena bawaan, ya udah itu yang terbaik pokoknya. Jangan macem-macem, pengen lebih simpel lah, pakai receiver dongle yang kecil kayak gini, beli nggak usah, udah pakai yang bawaannya aja. Oke, gitu aja. Gimana menurut kalian hasil pengujian ini? Apakah ada barang yang harus saya tes lagi? Coba komentar aja di bawah. Terus kalau misalkan ada pertanyaan tentang antena atau receiver ini, tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Kalian lagi cari power supply yang berkualitas dengan harga terjangkau? Nggak usah ragu lagi. XPG Pilon incarannya. Menggunakan kapasitor dari Japans dengan proteksi yang lengkap, OVV, SCP, OCP, sehingga bisa melindungi komponen kalian dari arus yang berlebih ataupun tidak stabil. Untuk efisiensi, selain 80 plus bronze, juga disertifikasi oleh Cybernetic untuk tingkat efisiensi dan kebisingan yang cukup rendah. Tersedia mulai dari 450 watt sampai 750 watt. Opsi ideal untuk dijadikan power supply di rakitan PC kamu. Info lengkap cek deskripsi.